Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Kabupaten Purwakarta memastikan secara aturan dalam perekrutan tenaga kerja tidak diperbolehkan memungut biaya. Bila ditemukan ada perusahaan atau oknum orang dalam perusahaan mengutip uang, masyarakat bisa langsung melaporkannya ke Disnaker Trans setempat. Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada kantor Disnaker Trans Purwakarta, Tuti Gantini kepada Cipta TV Kamis 29 April mengatakan, tidak ada aturan yang menyebutkan calon tenaga kerja harus membayar atau mengeluarkan sejumlah uang untuk bisa bekerja di perusahaan. Diakuinya, praktik ini sulit dibongkar. Selama ini dia pernah mendengar adanya pungutan liar dalam perekrutan tenaga kerja. Namun, ketika diklarifikasi siapa yang melakukan pungutan, para calon tenaga kerja tersebut tak ada yang mau memberitahukan pihak Disnaker Trans Purwakarta. Bekerja ke luar negeri, ada surat rekomendasi dari Disnaker setempat, gitu. Nah, kalau tidak ada rekomendasi itu artinya itu unprocedural. Jadi terus ini juga kalau misalkan sudah terlanjur warga Purwakarta sudah menjadi PMI ke luar negeri yang unprocedural, kemudian mereka juga bermasalah di sana. Banyak yang bermasalah, ada yang bermasalah yang disiksa lah, yang tidak digaji lah. Tolong jangan di FB. Soalnya kalau ke FB atau ke media-media bukan menyelesaikan masalah. Jadi kalau misalkan kita punya saudara di luar negeri bermasalah, nah teleponlah keluarganya yang ada di Purwakarta, kemudian hubungi Dinas Disnaker. Insya Allah kami akan menyelesaikannya. Masalah-masalah seperti begitu kita akan secara secepatnya kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, BNP 2 TKI, BP 3 TKI, itu hampir setiap hari kita menyelesaikan kasus-kasus seperti begitu. Yang kalau saya sebagai kepala bidangnya itu ada nanti bagian teknisnya itu Bu Marlina. Bawalah itunya. Jadi kalau misalkan di luar negeri gitu, antar keluarganya bawa ke Disnaker. Menyinggung tentang adanya 2 calo tenaga kerja yang diamankan polisi, Tini mengaku bersyukur para penipu calnaker tersebut diamankan polisi. Tini berharap dengan terbongkarnya praktek penipuan tersebut, warga Purwakarta bisa lebih waspada lagi. Kejadian ini bisa dijadikan pengalaman bagi calon tenaga kerja sehingga tidak terulang kembali. Seperti diberitakan Cipta TV sebelumnya, 2 penipu calnaker diringkus petugas Reskrim Polres Purwakarta. Kedua pelaku kini sudah meringkuk di tahanan Mapolres Purwakarta. Dadi Suryadi, Cipta TV. Seperti diwartakan sebelumnya, 2 penipu puluhan calon tenaga kerja atau calnaker di PT Hino Purwakarta diringkus polisi Rabu 28 April. Mereka masing-masing bernama Rohman dan Putik Sari Melati. Sebelum berhasil diringkus, keduanya berhasil memperdaya 87 calnaker yang ingin bekerja di pabrik otomotif tersebut. Dalam menjalankan aksinya, mereka berbagi peran. Putik Sari mencari calon pelamar kerja, sedangkan Rohman mengaku sebagai HRD di pabrik tersebut. Putik Sari Melati dan Rohman alias Robet tak berkutik saat digiring petugas Satreskrim Polres Purwakarta ke ruang gelar perkara Polres Purwakarta. Keduanya diringkus petugas di rumahnya masing-masing. Putik ditangkap di rumahnya di Kelurahan Karangpawitan, Karawang Barat. Sedangkan Rohman ditangkap di Citalang, Kecamatan Tegalwaru, Purwakarta. Dari tangan mereka, polisi berhasil mengamankan barang bukti yakni sebuah seragam pabrik, puluhan surat lamaran, surat kwitansi, sebuah handphone, dan rekening korban bukti transfer uang pelicin dari korban kepada pelaku. Putik, ibu rumah tangga beranak 4 ini mengaku bisa memasukkan calnaker menjadi karyawan PT Hino yang syaratnya selain surat lamaran, calnaker juga harus menyiapkan uang pelicin antara 3 juta sampai 5 juta rupiah per orang. Agar aksi tipu dayanya dipercaya, Rohman yang sehari-hari sebagai kuli bangunan ini mengenakan baju seragam PT Hino yang disediakan Putik. Rohman disuruh mengaku sebagai HRD di pabrik otomotif yang berlokasi di kawasan industri kota Bukit Indah ini. Para calnaker mulai curiga ketika dalam waktu yang telah dijanjikan Putik, mereka tak kunjung dipanggil ke perusahaan. Padahal mereka sudah menyetorkan uang. Sejumlah korban akhirnya melaporkan aksi Putik dan Rohman ini ke Mapolres Purwakarta.
Berkat laporan dari korban, polisi akhirnya meringkus Putik dan Rohman. Kasus penipuan yang terjadi ini terjadi di Bungursari ya. Jadi mengatasnamakan PT Hino. Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka adalah dia itu orang yang mengaku orang yang dapat memasukkan karyawan untuk dapat bekerja di PT Hino, dan dia mengaku kemudian untuk dapat dipercaya kumpul dulu di suatu tempat rumah makan kayak gitu. Kemudian ada orang yang satu lagi difigurkan menggunakan pakaian Hino, seorang yang mengaku sebagai pejabat Hino. Kemudian syarat untuk masuk ke Hino itu pertama memberikan DP dulu 1 juta sampai 2 juta. Jikalau sudah masuk ke PT Hino, kemudian kembali calonnya itu, korbannya itu harus menyerahkan uang 5 juta. Nah kemudian setelah kami lakukan pemeriksaan, ternyata itu merupakan perekrutan karyawan yang ilegal, fiktif, modus operandi. Jadi itu penipuan lah, jadi tidak ada perekrutan seperti itu di PT Hino. Nah kemudian barang buktinya itu, korbannya itu sebanyak 78 orang. Kemudian surat lamaran kerja mungkin sudah puluhan itu yang sudah kami sita. Berikut juga dengan pakaiannya, seragam PT yang dimaksud. Kemudian beberapa dokumen-dokumen yang lain yang menyatakan ada kegiatan perekrutan. Demikian rekan-rekan. Terungkapnya kasus ini Pak? Iya, terungkapnya karena ada laporan. Kemudian laporan dari salah satu karyawan yang merasa kecewa kepada kita, kemudian kita tindak lanjuti untuk mencari tahu. Kemudian akhirnya dalam waktu 1x24 jam lah, 2x24 jam itu terungkap itu siapa yang difigurkan, siapa pelakunya, termasuk barang buktinya sudah didapat di seragam-seragam. Jadi karyawannya udah menyerahkan syarat-syarat tapi belum diterima juga. Betul. Jadi sudah berapa lama itu Pak? Diperkirakan kegiatan itu dari bulan November. Nah baru sekarang sudah kami konfirmasi. Menurut Putik, untuk setiap calnaker yang ditipunya, dia meminta uang muka atau DP sebesar 1 juta hingga 1,5 juta rupiah. Sisanya dibayar setelah calnaker diterima kerja. Pelaku juga mengaku aksi penipuan ini juga bekerja sama dengan seorang pelaku lain yang belum tertangkap polisi. Berapa diminta uangnya? Variatif. Ya berapa? Orang berapa? 1 sampai 1,5 juta. Ini kenapa melakukan perekrutan tenaga kerja ini? Emang dibutuhkan oleh Hinonya atau gimana? Bilangnya dibutuhkan. Oh gitu. Teteh kerja sama dengan siapa? Sofia. Sofia itu siapa? Kenalan di di BKK yang di Maracang. Oh gitu. Terus teteh ditugasi mencari calon tenaga kerja. Ternyata bohong. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terjerat pasal 378 KUH pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Untuk mengembangkan kasus ini, kedua pelaku langsung dimasukkan ke sel Mapolres Purwakarta. Dadi Suryadi, Cipta TV.